Ya ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilu al-arham wasallu bil-laili wan nasu finniyam tadkhulul jannata bisalam. Kalau kamu ingin masuk surga dengan mudah, dengan cepat, ada 4 jalan. Satu di antara 4 jalan itu adalah at'imut ta'am, engkau rajin memberi makan. Di surat Al-Insan itu, siapa manusia yang datang menghadap Allah dengan wajah yang cerah, wajah yang riang dan gembira, wa yut'imunat ta'am ala hubbihi miskinan wa yatimau wa asira. Di dunia suka memberi makanan pada orang miskin, anak yatim dan orang terlantar. Jadi suka memberi makan itu Pak kepada orang miskin, anak yatim, itu membuat wajah orang berseri-seri di padang mahsyar. Allah sebut begitu. Itu menunjukkan betapa besarnya nilai memberi kepada orang-orang miskin. Ya, walaupun sebenarnya miskin itu tidak dianjurkan dalam agama. Karena itu Bapak Ibu, kata miskin itu dari kata sakana ya. Sakana itu artinya diam. Jadi miskin itu terjadi karena orang statis diam. Diam. Kalau dia rajin bergerak, rezekinya cukup. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Kalau dia mau bergerak, rezekinya cukup. Yang tidak mau bergerak itu dia akan miskin. Makanya kata miskin dari kata sukun, sakinah, diam. Kalau dia bergerak, harakah, tidak akan miskin, Pak. Pasti cukup hidupnya. Ya. Jadi miskin itu sebenarnya tidak dipuji, karena kita disuruh bergerak. Makanya faiza qudiyatis shalah fantashiru. Bila selesai salat kamu bertebaran. Nah, yang tidak mau bertebaran itu biasanya dia akan jadi miskin. Kalaupun dia miskin, kita tidak boleh menghina dia. Kita hormati dia, kita bantu, itu jadilah amal kita yang kaya. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau tidak ada orang miskin di muka bumi ke. Kayu sadonya, kasih apa zakat? Kasih apa sedekah? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita. Terakhir kita bahas surat Al-Balad ya, surat yang ke-90. Kita baru sampai ayat yang ke-10. Yaitu wahadainahu an-najdain. Kata Allah, kami memberikan petunjuk kepada manusia 2 jalan ya. Jadi Allah bentangkan di hadapan kita ada 2 jalan. Jalan kebaikan, jalan keburukan. Di surat lain disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, diilhamkan kepada semua manusia 2 jalan, jalan fujur, jalan keburukan, dan jalan takwa. Karena itu nanti Bapak Ibu, kita ini akan dihisab Allah pilihan jalan itu. Karena jalan itu dibentangkan dua-duanya di depan kita. Dan kita dibekali akal untuk mengikat diri kita, mau pilih yang mana. Ada wahyu, ada nabi, ada utusan nabi, ada utusan Allah, para nabi dan para pewaris nabi, para ulama. Makanya nanti Bapak Ibu akan dihisab Allah pilihan kita tentang salah satu 2 jalan itu. Ya, karena Allah beri tunjuk 2 jalan najdan namanya ya. Nah, sekarang kita bahas ayat yang ke-11 sampai 20. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falaqtahamal aqabah. Kenapa kamu tidak memilih jalan yang sulit? Aqabah itu jalan sulit yang mendaki. Nah, kata Allah, falaqtahamal aqabah. Kenapa kamu tidak memilih jalan yang mendaki? Aqabah itu artinya jalan yang sulit mendaki. Karena Bapak Ibu, untuk selamat itu jalannya tidak mudah.
Bapak Ibu kalau ingin selamat dari bencana, cari tempat tinggi, begitu kan? Kalau ada tsunami, maka kita cari tempat tinggi. Kalau dikejar hewan buas, kita manjat ke atas pohon, kira-kira gitu. Jadi tempat yang tinggi itu jalan menuju selamat. Memang begitu. Makanya di surah Al-Mudaththir ayat yang ke-17 kata Allah, sa'urhiquhu sa'uda. Di dalam neraka itu manusia akan memanjat. Jadi neraka itu Ibu seperti bumi. Ada lembahnya, ada dataran rendahnya, ada gunung-gunungnya juga, dataran tingginya. Sa'uda. Jadi semua manusia nanti akan mencoba memanjat neraka itu. Dia akan mencoba memanjat neraka. Tidak mudah memanjatnya Ibu ya. Karena neraka itu dalamnya kata Nabi, kalau dijatuhkan batu besar dari atas, baru sampai di bawah selama 70 tahun jatuh. Jadi kalau batu jatuh 70 tahun sampai di bawah, kalau memanjat berapa puluh tahun Bapak Ibu. Dan manusia kata Allah akan memanjat, ya. Sa'urhiquhu sa'uda. Manusia itu akan memanjat jahanam untuk selamat, ya. Jadi memang untuk selamat itu mereka harus memanjat. Nah, makanya keselamatan itu simbolnya tempat-tempat tinggi. Begitu juga Bapak Ibu kalau ingin menikmati sesuatu, maka harus ke tempat tinggi. Itu kenapa sorga itu tinggi. Fi jannatin aliyah. Sorga diberi sifat aliyah, tinggi. Karena sorga itu tinggi. Beda dengan neraka Bapak Ibu ya. Neraka itu ke bawah. Makanya ada orang disebut tempatnya asfal, fidarkil asfal minan nar, di dasar neraka yang paling bawah. Jadi neraka itu ke bawah makin panas. Beda dengan sorga, sorga itu ke atas, makin tinggi dia makin mewah. Itu makanya sorga paling mewah kata Nabi Firdaus. Jadi sorga itu ada 100 tingkat. Ya, jarak dari satu tingkat ke tingkat kedua itu jarak tempuh perjalanan 500 tahun. Nah, yang paling tinggi itu Firdaus, yang paling mewah, dekat dengan arsy Allah. Jadi Bapak Ibu, untuk mencapai sesuatu yang berharga memang harus mendaki. Aqabah namanya. Jalannya tidak mudah. Jalannya harus ya mendaki dan kita tidak akan nyaman melewatinya. Itu kenapa dalam hadis yang sahih disebutkan huffat al-jannatu bil makarih. Kata Nabi, sorga itu dilingkupi hal-hal yang dibenci. Jalan ke sorga itu penuh onak dan duri kata orang. Jalan ke sorga itu tidak menyenangkan, al-makarih. Ya, untuk mencapai sorga itu tidak mudah karena sorga itu dilingkupi hal-hal yang tidak menyenangkan. Tahajud bangun jam 3 itu tidak mudah Pak. Ya. Karena itu jalan ke sorga. Yang mudah itu lalu bakaru sampai pagi. Itu mudah tuh. Ya. Model kini kau datang ke pengajian tidak mudah Pak. Duduk ya mendengar ceramah tidak mudah Pak. Apalagi mata mengantuk, ya kan? Badan latih. Dan mudah kini kok Pak golek-golek di rumah. Pakai HP cik. Nah, tu mudah tu Pak. Iya, golek-golek bagi cik HP, ya kan? Duduk, kau minum, makan, tu sesuai dengan nafsu. Jalan ke surga tu enggak. Kata Nabi, jalan ke surga itu hufat bil makari, dilingkupi hal-hal yang tidak menyenangkan, dibenci. Ya, memang begitulah yang disebut aqabah. Jadi jalan ke surga itu kata Allah sulit, jalannya mendaki, tidak mudah. Tidak mudah jalan ke surga itu, Ibu, sulit. Itu makanya para nabi itu tidak ada yang nyaman hidupnya, karena surga para nabi itu paling tinggi. Maka hidupnya diberikan banyak kesulitan. Tapi intinya Bapak Ibu, kalau ingin selamat,
maka ambil jalan sulit. Kalau ingin menikmati keindahan, ambil jalan mendaki. Itu hukum alam begitu. Yang tak pernah mendaki gunung, tidak akan pernah merasakan indahnya pemandangan dari atas gunung itu. Tapi untuk sampai ke puncak gunung itu penuh ya penderitaan. Ya, angok sasa, ya kaki luku-luku apa ya. Tanyalah ke para pendaki itu. Tapi kenikmatannya ketika sudah sampai di puncak. Melihat ke bawah itu tidak bisa dibayarkan, Pak, tidak bisa diganti nikmatnya itu. Ya. Nah, itu yang disebut Aqabah. Jadi jalan ke sorga itu jalan sulit. Kenapa? Kata Allah bertanya, kenapa kamu tidak pilih jalan itu? Karena banyak manusia milih jalan mudah. Coba etong gini, mana yang banyak awak di komplek kok di rumah atau di masjid? Hah? Dan ambo tidak yakin, Pak, ya warga komplek sebanyak konya, Pak. Dan tidak yakin lah ambo, Pak, nen la modeko saya di mana komplek itu sih, nen lapuk-lapuk saya. Ya. Tidak yakin ambo kau. Ya. Ya pasti. Ya. Karena itu Allah bertanya, kenapa kalian tidak mau memilih jalan sulit? Karena memang banyak manusia memilih jalan mudah. Makanya ke neraka itu ya sesuai dengan kehendak-kehendak nafsu, mudah jalannya. Ya ke surga itu sulit. Allah bertanya, falak tahamal aqabah. Kenapa kalian tidak mau memilih jalan sulit? Memang jalan sulit itu tidak dirasakan untungnya sekarang, tapi untungnya jauh, Pak. Orang-orang hebat itu, Pak, hidupnya penuh penderitaan itu, Pak. Betul lah, Pak. Coba tanya orang-orang sukses sekarang. Coba tanya jalan hidupnya, Pak. Penuh penderitaan. Tapi jalan yang itu tuh yang membuat dia tinggi. Dan dia menjadi bernilai pada ujungnya. Nah, makanya penduduk surga itu tidak banyak. Penduduk surga itu, kata Nabi, dari 1000 anak cucu Adam, 999 ke neraka. Itu, Pak. Dari 1000 anak cucu Adam, per 1000-nya, itu 999 ke neraka. Iya. Itu kenapa dalam Al-Quran selalu penduduk neraka itu duluan sebutannya. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannati. Tidak sama penghuni neraka dan penghuni surga. Tidak pernah Allah berkata tidak sama penghuni surga dan penghuni neraka. Tidak sama penghuni neraka dan penghuni surga. Kenapa penghuni neraka dulu sebutannya? Karena itu paling banyak, dominan. Karena kalau dulu disebutkan itu menunjukkan dominan namanya, aghlabiyah. Dan kata Allah, ashabul jannati humul faizun, yang penduduk surga itu para juara. Faizun. Faizun itu para juara. Juara itu banyak itu seketik, Pak. Seketik, Pak. Kalau banyak tak juara namun, Pak. Yang banyak nang kalah. Nyo sabunnya gunung, Pak. Nyo makin kate makin ketik. Makin ke puncak makin kecil. Yang di bawah gadang. Begitu juga manusia, Pak. Manusia yang sampai ke level tertinggi itu tidak banyak. Karena sulit jalannya tadi. Makanya Allah bertanya, kenapa kalian tidak mau memilih jalan sulit? Kenapa ramai-ramai ke jalan yang mudah? Gitu. Nah, jadi memang begitu, Pak. Jadi Allah hanya berikan tunjuk jalan dua, kita yang pilih. Allah bertanya, kenapa kalian tak pilih jalan sulit? Apa itu jalan sulit? Satu, fakku rakabah, memerdekakan budak. Jadi nomor satu, memerdekakan. Jadi begini, Bu. Dulu budak bagi orang Arab itu berharga, nilainya besar, Bapak Ibu. Makanya memerdekakan budak itu di atas puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ada pelanggaran, misalnya suami istri di bulan Ramadan melakukan hubungan, dia harus memerdekakan budak itu. Kalau tidak ada budak atau tidak dapat budak atau tidak mampu beli budak, dia baru puasa 2 bulan berturut-turut. Apa artinya itu? Memerdekakan budak itu lebih hebat daripada puasa 2 bulan berturut-turut. Kadang nilai memerdekakan budak itu, dulu budak itu aset.
Orang tidak sembarangan melepaskan budaknya, Pak Ibu. Apalagi budak perempuan kan. Budak perempuan cantik lagi. Ini bisa dipakai sembarang sih, Pak. Dia bisa digauli tanpa dinikahi, Pak. Kewajiban ada kinyo loh, Pak. Hamil anaknya tidak anak awak loh, Pak. Anaknya. Enggak? Wah, tinggal menikmati saja, Pak. Tidak mudah memerdekakan budak zaman dulu tuh, Pak. Ya. Tapi ini ayat ini, Pak Ibu, adalah ayat yang menjelaskan bahwa budak itu tidak diperkenankan dalam Islam. Tapi Islam sudah menemukan masyarakat yang hidup dalam sistem begitu. Makanya Al-Quran tidak langsung menghapus otomatis bahwa ada hukum-hukum perbudakan dalam Al-Quran. Ya, kenapa? Karena Al-Quran mendapatkan masyarakat seperti itu. Tapi penghapusannya bertahap melalui syariat. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran syariat, maka kafaratnya itu memerdekakan budak. Orang yang menzihar istrinya, dia mengatakan, engkau seperti ibuku, maka wajib dia merdekakan budak dulu. Kalau tidak, dia ada halal istrinya itu, haram, tidak boleh sentuh. Merdekakan budak juga tuh, Pak. Ya, jadi makanya apa-apa jangan disamon lo orang rumah jo ibu. Itu tidak boleh tuh. Merdekakan budak begitu tuh, Pak. Ya. Kalau tidak puasa 2 bulan berturut-turut kalau tidak ada budak. Ya, menyamakan istri dengan ibu tu haram hukumnya, tidak boleh. Berat hukumannya tu. Ya. Bahkan termasuk Pak Ibu memanggil istri dengan sebagian ulama ya, tidak semua. Tapi sebagian memanggil istri dengan panggilan orang yang melahirkan kita tidak boleh juga. Misalnya memanggil istri dengan mama, dengan bunda, dengan umi, dengan mama, apalagi itu, ibu, itu tidak boleh. Sebagian mengatakan itu zihar. Kalau istri dipanggil mama kan, mana ibu kita itu? Maka harus puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, kalau mau panggil mama, panggil nama anaknya, Mama Alif, Mama Alek, ya kan, Mama Sonia, ya. Atau dari pagi ke dulu saya balik, ya kan, Ayang Ebeb misalnya kan, atau siapalah, ya kan, atau Dedek, ya. Tapi kalau tua-tua kau manggil Dedek kan galak lo cucu kan tak? Oke, cucu dengan perangai orang kayak kau macam. Ya kalau nak ya panggil nama anak. Nabi itu lu orang Arab tu Ibu, tidak pernah memanggil istri dengan panggilan mama atau umi. Kalau panggil umi, panggil ada Ummu Habibah, Ummu Salamah, gitu. Nah, kita katanya mengajar anak, tapi itu jangan-jangan zihar tuh. Nah, nanti merdekakan budak. Jadi banyak pelanggaran-pelanggaran syariat itu hukumannya memerdekakan budak. Artinya apa? Budak tidak dibenarkan karena memerdekakan budak itu pahalanya besar. Bahkan lebih utama daripada puasa 2 bulan berturut-turut. Nanti jalan berat. Ibu kalau puasa 2 bulan berturut-turut taluk, Pak? Tak taluk kan? Memerdekakan budak lebih dari itu. Itu buktinya memerdekakan budak itu akabah tadi. Jalan yang berat. Memang kalau ingin dapat yang berat, ya yang besar, ya tentu amalnya tidak ringan. Nah, satu. Yang kedua, au it'amun fi yaumin zi masghaba. Engkau memberi makan ya di saat paceklik. Mulai dulu corona, Pak. Orang tak berkerajo sado, Pak. Bahan makanan sulit, Pak. Kita membagi makanan kita kepada orang. Saat kita butuh makanan. Masalah tu, Pak. Kalau kita tak butuh kasih ke orang tu semua orang bisa, Pak. Ini saat kita butuh, kita bagi apa yang kita butuh tu. Itu namanya it'am fi yaumin zi masghaba. Itu sulit. Sulit, Pak. Di awak baragi itu kan kadang-kadang gitu, Pak Ibu. Ya. Balabih hendak. Pado busuk. Ya, pado rusak. Ini ndak kita butuh, orang butuh, persediaan terbatas, kita bagi di saat paceklik. Dan itu tidak mudah. Karena sifat manusia itu punya rasa kikir. Apalagi di masuk-masuk paceklik itu banyak orang kemudian cari untung. Oh, punya barang kok, Pak. Orang tak ada kok. Biasanya manusia memanfaatkan kesempatan itu, Pak, untuk mengeruk keuntungan. Utsman bin Affan, Pak, masa paceklik di kota Madinah, datang barang dagangannya, ada yang mengatakan 1000 kontainer, 1000 onta. Datang, Pak. Itu berebut
tengkulak-tengkulak tu Pak untuk menawar barang Utsman tu untuk dibeli, dapat keuntungan. Tak bayang keuntungan besar. Kata Utsman, siapa yang bisa memberi keuntungan 700 kali lipat? Mana ada yang tak sanggup Pak? 700 kali lipat. Saya beli barang ni 1 juta. Siapa yang bisa bayar misalnya 700 juta? Tak ada yang kuat. Kata Utsman, ini barang saya sedekahkan semua ke penduduk Madinah. Saat dia bisa menarik keuntungan besar, justru dibaginya saat itu. Itu yang disebut it'amun fi yaumin zi masghabah. Kalau dia awak anda Pak, pasti kayu gadang langsung. Ditahan barangku, lapis seketik-seketik Pak. Harago diangkit tinggi-tinggi. Dan itu penyakit orang pedagang Pak. Betapa hebatnya ajaran agama kita ni Pak. Kalau engkau ingin dapat surga yang tinggi, ambil jalan mendaki. Bagaimana jalan mendaki? Ketika orang terdesak, ketika orang butuh, barang langka, engkau punya, bagi. Jangan cari untung, bagi langsung ketika itu. Kalau barang kau banyak, awak balabi-labi, dibagi, tak ada gunanya. Satu orang bisa melakukan itu. Ya. Yang susah tu ketika kita butuh. Itu. Dulu ketika ketik-ketik pun takkan apa. Dulu kan ketik-ketik kan makan yang kau payah Pak. Karena dulu Pak udah misalkan ada roti cik Pak. Roti ciknya Pak. Nya makan lambet-lambet lagi awak Pak. Tak lo capeknya makan lo Pak. Lambet-lambetnya makan lagi awak Pak. Awak lah cagui-cagui itu coba. Iya. Atau penyakit awak macam tu Pak. Cuaca ketik-ketik zaman ketik-ketik dulu. Nampak kawan butuh kan awak makan seketik-seketik. Ya kan? Menyusul kawan nama tu. Itu penyakit anak-anak Pak ya. Itu penyakit manusia tu Pak. Ya. Ni ada barang kau Pak. Orang iya. Kadangnya Pak nyo seketik-seketik Pak nyo cari lu kunyah-kunyah mode ke kawak. Tu awak lah apa dah. Iya. Lain diminta Pak kakak kau dah tu. Dah minta steak. Okey cik dah. Dan sebelum kanyang lah ciknya. Roti malah kau kanyang roti tu Pak. Tapi nyo lama makannya Pak. Nyo cari aja kau makan tu. Nah tu dulu ketika ketik-ketik kan citu perang. Manusia citu tu Pak. Biasanya ketika orang dak ada tu Pak nyo itu menyiksa orangnya tu. Ya. Banyak perangai manusia citu Pak. Kata Allah ndak. Ketika orang sulit, masa susah, engkau punya, engkau bagi itu. Jangan ambil untung. Itu yang disebut akabah. Dan itu tak banyak orang bisa melakukan itu. Karena yang tak bayang dari manusia itu untung Pak. Ya kan? Untung ketika tersasar, sama juga Ismail Pak. Film Upin Ipin. Ada kan Ismail itu Pak. Orang tersasar juga 3 singgit panjang itu Pak. Enak? Sama Tuan Krab kan. Tuan Krab sponsor itu Pak. Itu kan untung panjang itu Pak. Itu asli manusia kiki. Makanya Allah katakan tak it'amun fi yaumin zi masghabah. Lalu kata Allah yatiman za makrabah. Memelihara anak yatim yang memiliki kekerabatan denganmu. Ini tidak mudah nih Pak. Saya punya adik mati, dia punya anak, anaknya saya tanggung Pak. Sampai dia dewasa. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah Pak. Menanggung hidup anak yatim itu kewajiban sebenarnya itu Pak. Saya kalau mati adik saya tuh Pak Ibu, anak dia tuh anak saya tuh. Maka saya menanggung hidup dia tuh. Dan itu tidak mudah. Menanggung hidup anak yatim itu. Wajar kan Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dengan orang yang memelihara anak yatim seperti ini di surga. Tidak mudah memelihara anak yatim itu Pak. Kalau menyantuni, kasih uang sekali 6 bulan mah gampang Pak. Untuk kasih infak yang di kotak-kotak amal itu gampang. Tapi menjamin hidup mereka sampai dewasa itu tidak mudah. Dan itu jalan mendaki. Jalan yang berat. Ya. Menjamin hidup anak yatim itu. Itu kenapa konteks poligami itu Ibu, itu konteks yatim itu. Wa in khiftum alla taqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba' gitu ya. Makanya sebenarnya Bapak Ibu yang paling afdal kita kalau mau berpoligami itu ke janda-janda yang punya anak-anak yatim banyak Pak.
Kalau bisa janda kau 10 anak yatimnya, menikah dengan dia. Ya memang begitu, Pak. Jadi kita bukan mencari kesenangan, menambah beban. Iya. Jadi kalau ada anak yatim itu, ibunya, misalnya anaknya banyak, Pak. Itu ibu-ibu doronglah Pak menikahinya tuh. Ya. Dan itu jalan mendaki, Ibu. Tinggi surganya itu. Sedangkan anaknya sih, Bu, lah itu kadang pula induknya bagaikan. Ada cerita, Ibu, kok kejadian, Ibu dapat cerita jamaah Ibu di Medan. Jadi ada 2 keluarga bertetangga. Ya, seperti keluarga memang akrab. Tapi beda nasib. Yang cik kayu dan cik sederhana hidup ini. Anak sama banyak, sama-sama 5. Anak sama kadang loh, Pak. Anak kau coba dus anak lebih 5 kau, Pak. Semua. Satu ketika malang mati yang miskin kau, Pak. Matinya yang ekonomi yang enggak lemah kau. Tentu sulit hidupnya, Pak. Sulit. Lalu cari hari-hari makin susah hidupnya, Pak. Anak 5 lah. Sangkali punya ayahnya lah susah aja, apalagi kini dah 5 anak lah ada ayahnya dia. Malam-malam menjalang lalu mengecek lapak kau ke ibu yang kayu tadi, mengecek ke istrinya. Bu, saja apa sabalah tu mati, anaknya agak payah nampak dah anak. Ba kau bawa si anaknya tinggal jawab. Biar awak yang meliru anaknya. Kecek apa tu ke istrinya. Tak kecek istrinya onde, Pak. Anak awak se-5 dak taben yang boleh, Pak. Kau bertambah lu 5 lagi dak taluk dan boleh, Pak. Kau apa bawa jinduknya kemari bawa langsung. Jadi cepatnya, Pak. Oh, nikah langsung. Mau nikah, Pak. Serumah orang tu, Pak. Kan? 2 orang rumah 10 anak. Itu kan. Kau dapat ibu-ibu situ kan mantap tu, Pak. Awak kan hendak boso bu ibu situ tu, Pak. Ya tu. Iya, mendaki tu. Ya. Jadi memang memelihara anak yatim itu tidak mudah. Itu kenapa Allah sebut akabah. Kalau memberikan uang insidentil gampang, Pak. Tapi menjamin hidup mereka itu tidak mudah. Karena dia butuh waktu panjang, dan apalagi mohon maaf Ibu, kadang-kadang anak yatim itu ada entah di gitu aja atau di tempat lain lah. Anak yatim itu memang perangainya agak beda. Kalau sekarang bagi belanja mungkin agak mudahnya, Pak, tapi menghadapi perilakunya kadang sulit. Dan dia tidak boleh dibentak. Anak awak boleh dibentak, anak yatim tidak boleh. Itu sulit tu, Pak. Jangan kan apa bentaknya, apa kasih isyarat saja, tak boleh, Pak. Tak boleh tu, Pak. Makanya yadwa'ul yatim itu bukan membentak. Dulu begini, Pak. Dulu kalau ada orang mati apaknya, kan hidup menumpang itu. Amaknya lah menikah je orang, dibuat di suami baru. Dah hidup menumpang tu. Biasanya kalau nampak orang makan dari jauh, nyetagakan kepalanya mereka. Maka ada orang-orang tertentu nampak anak-anak yatim mereka minta apa? Nya anak yatim kau minta diimbau kau. Itu. Itu bahasa itu, Pak. Tapi ada orang tertentu tak nampak anak yatim. Tangannya merdeka, Pak, tak merdeka lah. Ya doa itu begini. Itu ya doa yatim namanya, Pak. Mengusir anak yatim dengan begini, tak dengan suara begini. Begitu saja sudah mendustakan agama. Salat pun dia tak ada gunanya, salat dia tu. Neraka awal untuk dia. Apalagi membentak-bentak anak yatim. Makanya tak ringan memelihara anak yatim lah, Pak. Kok sekadar bagi belanjonya ringannya, Pak. Yang tak ringan itu kalau perilakunya tak sesuai, Pak, tak boleh membentaknya. Tak boleh mengasarinya. Kalau anak Pak bisa ditampar, bisa dilapak, Pak. Anak yatimnya cuba-cuba Pak lapak. Makanya akabah memelihara anak yatim itu, Pak. Ya, tak mudah. Kalau ada orang yang bisa memelihara anak yatim, apalagi lebih dari satu di rumahnya, dan itu dia perlakukan dengan sangat baik, makanya disebut kahata ini fil jannah. Saya dan orang itu seperti ini di surga. Nabi begitu. Makanya Bapak Ibu kalau ada kemampuan, kesempatan, tak apa-apa. Biar anak yatim itu gak cie. Tapi memang tak mudah. Jalannya pasti mendaki. Ya, kadang kalau tak sesuai perangainya Bapak Ibu, awak harus menahan diri itu. Ya, kan? Awak harus menahan diri. Kalau lebih buat ampuan kayaknya, ya kan? Lah ciko dia memelihara ruang, ya.
Ndak bapak, ndak binduk, dah ketek yang ben deh. Nah, itu ndak bisa tuh, Pak. Tuh selesai amal tuh. Ndak kada dapat lagi apa-apa tuh, Pak. Ya, neraka awal itu. Kan ndak mudah tuh. Dan ini kadang-kadang banyak orang yang abai nih, Pak. Begini, saya kalau kakak saya atau adik saya yang laki-laki meninggal dunia, anak-anak dia tuh tanggung jawab saya tuh, Pak. Saya bawa ke rumah saya tinggalnya tuh, Pak. Dan istri adik saya atau istri kakak saya, dia boleh menikah dengan laki-laki lain, dia dibawa pulang, dan dibawa pergi sama suaminya. Anaknya tuh tinggal, Pak. Dengan saya tinggal tuh, Pak. Di Minang kok yang tidak jalan, Pak. Tidak jalan. Ya, kalau mati saudara, dan saudara aku tidak mau tahu je loh, Pak. Yang berlanjur ke nyagi, dan calik saya tidak kadang-kadang. Tidak. Dosa dia tuh, Pak. Ya. Nah, makanya kalau ada kerabat kita yang yatim, kalau ada kesempatan, peliharalah. Karena kata Allah itu akabah namanya, jalan yang mendaki, ya, yang surganya tinggi. Lalu au miskinan zamatraba, atau memberi ya kepada orang miskin yang sangat miskin. Zamatraba itu tanah. Turab tanah itu Ibu maksudnya ada orang miskin saking miskinnya tidak ada yang dia punyai kecuali hanya tanah. Tanah itu maksudnya yang dia makan hanya tanah. Kalau ada sesuatu yang bisa dia makan, tanah satu-satunya. Saking miskinnya, dia tidak punya apa-apa kecuali tanah yang bisa dimakan. Nah, maka orang miskin begitu, itu kasih, ya, berikan dia sesuatu, jamin hidupnya. Ya. Jadi memang Bapak Ibu, agama surga itu tidak hanya lewat tahajud. Tidak hanya lewat puasa, tapi kepedulian sosial. Ya, dari tadi kan sosial saja konteksnya Bapak Ibu. Ya. Makanya Bapak Ibu, nanti Allah akan berteriak memanggil kita di akhirat. Fulan, dulu saya kelaparan. Kenapa kau tak datang memberi saya makanan? Makanya kita bertanya, Tuhan, engkau Rabb, engkau Tuhan, kok bisa kelaparan? Bagaimana ceritanya? Kata Allah, itu ada tetanggamu, ada tuh kawan-kawanmu yang tidur dalam keadaan perut kosong. Kenapa kau tak datang mengantarkan makanan padanya? Andai kau datang, engkau temui saya ada bersama mereka. Itu makanya Umar bin Khattab itu setiap malam berkeliling sepanjang kota Madinah untuk memastikan semua anak-anak sudah tidur dalam keadaan kenyang. Makanya Umar pernah menemukan ibu yang sedang merebus batu kan. Maka diambilnya gandum ke tengah malam ke Baitul Mal. Itu harus pemimpin begitu tuh, Pak. Memastikan tidak ada lagi warganya yang miskin. Makanya Umar bin Abdul Aziz, kebijakannya tidak boleh di kas negara itu ada harta. Harta bagi. Tidak ada orang yang tidak makan. Sampai satu hari bertumpuk harta di Baitul Mal, ditanya oleh Umar, ini harta kok banyak begini? Panggil pejabat-pejabat, kenapa tidak dibagi? Kata para pejabatnya, Amirul Mukminin, kami sudah mencari orang di seluruh negeri. Tidak ada lagi yang bisa dapat santunan. Tidak ada lagi yang berhak dapat santunan, karena semua sudah cukup hidupnya. Satu-satunya orang yang berhak disantuni engkau. Itu Pak. Presiden itu Pak. Satu-satunya orang yang layak disantuni sekarang engkau. Jadi begitulah pemimpin itu Pak. Memastikan semuanya tidak ada lagi yang miskin. Dia satu-satunya yang miskin tinggal. Ya. Nah, kalau dawak enggak, Pak? Pejabat pajak saja itu, Pak. Nah. Bayangkan tuh, Pak, kalau menterinya ya. Sedangkan pejabat pajak saya sudah gitu kekayaannya, Pak. Kalau Umar bin Abdul Aziz tak, dia orang terakhir yang harusnya dapat santunan tuh, Pak. Tidak ada lagi orang yang berhak dapat santunan karena sudah cukup. Nah, dia yang paling terakhir. Engkau satu-satunya yang berhak dapat santunan lagi. Dan engkau yang paling miskin. Begitu harusnya pemimpin itu, Pak. Itu kenapa kata Nabi, 7 manusia yang diamankan di padang mahsyar itu, saat manusia berdiri 50.000 tahun itu, yang nomor 1 itu adalah pemimpin yang adil. Karena kalau pemimpin, Ibu bisa menjamin kesejahteraan. Kalau ustaz enggak, kalau personal enggak. Pemimpin bisa. Kalau dia adil dalam memimpin. Itu seperti Umar bin Abdul Aziz itu. Nah, jadi memang memberi makan orang miskin itu, ya, itu pahalanya besar. Makanya kata Nabi kan begini, ya ayuhan nas,
afsus salam wa at'imut ta'am wasilu al-arham wasallu bil-laili wan nasu finniyam tadkhulul jannata bisalam. Kalau kamu ingin masuk surga dengan mudah, dengan cepat, ada 4 jalan. Satu di antara 4 jalan itu adalah at'imut ta'am, engkau rajin memberi makan. Makanya di surat Al-Insan itu, siapa manusia yang datang menghadap Allah dengan wajah yang cerah, wajah yang riang dan gembira, wa yut'imunat ta'am ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Di dunia suka memberi makanan pada orang miskin, anak yatim, dan orang terlantar. Jadi suka memberi makan itu Pak, kepada orang miskin, anak yatim, itu membuat wajah orang berseri-seri di padang mahsyar. Allah sebut begitu. Itu menunjukkan betapa besarnya nilai memberi kepada orang-orang miskin. Ya, walaupun sebenarnya miskin itu tidak dianjurkan dalam agama. Karena itu Ibu, kata miskin itu dari kata sakana ya. Sakana itu artinya diam. Jadi miskin itu terjadi karena orang statis diam. Diam. Kalau dia rajin bergerak, rezekinya cukup. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Kalau dia mau bergerak, rezekinya cukup. Yang tidak mau bergerak itu dia akan miskin. Makanya kata miskin dari kata sukun, sakinah, diam. Kalau dia bergerak, harakah, tidak akan miskin, Pak. Pasti cukup hidupnya. Ya. Jadi miskin itu sebenarnya tidak dipuji. Karena kita disuruh bergerak. Makanya faiza qudiyatis shalah fantashiru. Bila selesai salat kamu bertebaran. Nah, yang tidak mau bertebaran itu biasanya dia akan jadi miskin. Tapi kalaupun dia miskin, kita tidak boleh menghina dia. Kita hormati dia, kita bantu, itu jadilah amal kita yang kaya. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau tidak ada orang miskin di muka bumi kau. Kayu sadonya, kasih apa zakat? Kasih apa sedekah? Iya. Iya lah. Kalau tidak ada orang miskin, Ibu kalau sedekah, Pak, ambo sedekah 10 juta. Oh, ambo 100 juta sedekah ke ibu. Malu aku. Awak sedekah 10 juta ke nyo 100 juta sedekah ke awak. Kan? Jadi susah nanti itu. Untung ada orang miskin, Pak. Jadi orang miskin itu bukan untuk dihina, itu lahan amal untuk kita. Walaupun miskin tidak dipuji oleh Allah, tidak dipuji. Ya, karena kita disuruh bergerak mencari. Sebenarnya Pak Ibu, yang miskin sebenarnya tidak ada. Yang miskin itu karena merasa saja, Pak. Kan kata Allah, huwallazi wa huwa aghna wa aqna. Di surah Az-Zariyat ya, Allah yang mengayakan orang dan yang mencukupkan orang. Jadi kaya itu lawannya cukup, tidak miskin. Kaya, ya, tapi miskin nggak ada. Yang ada cukup. Makanya lawan aghna, aqna, cukup. Orang tuh miskin karena merasa miskin. Dia tidak miskin tuh karena tidak merasa cukup. Dia tidak merasa cukup, maka dia jadi miskin. Ya. Kalau dia merasa cukup, tidak akan miskin dia tuh, Pak. Nah, kalau ada orang begitu merasa dirinya miskin, ya sudah, kasihlah. Dan pahalanya besar bagi kita yang membantu mereka. Nah, itu jalan yang sulit. Ini baru sampai ayat yang ke-19, ayat yang ke-16 ya. Tak apa-apa, begitu dulu Pak Ibu ya. Ya, ini pertemuan terakhir kita yang menjelang Ramadan ini. Mudah-mudahan kalau masih ada kesempatan nanti habis Ramadan kita lanjutkan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan selama ini. Kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.